الحمد لله الملك الحكيم العزيز الرحيم الجواد الكريم ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصاره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. فيا أيها الحاضرون والمشاهدون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin bapak-bapak, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita memanfaatkan sisa-sisa usia kita, sisa-sisa hidup kita untuk terus-menerus istiqamah, konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala, menikmati kenikmatan yang sangat besar, yakni nikmat iman dan Islam, yang sungguh kalau kita tidak dibukakan meraih kedua kenikmatan tersebut, sangatlah sulit bagi kita untuk meraih keduanya. Sebagaimana kita bisa lihat betapa banyak orang yang berpengetahuan, betapa banyak orang yang berwawasan luas, akan tetapi mereka tidak bisa meraih dua kenikmatan ini, yakni nikmat untuk menjadi seorang muslim dan nikmat untuk menjadi seorang mukmin. Begitu banyak halangan rintangan untuk orang sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang berserah diri. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2012, ada sebuah film, judulnya itu kalau tidak salah The Life of Pi, menceritakan tentang seorang India yang hidup di keluarga yang ateis. Dia kemudian berupaya untuk mencari Tuhan di tengah-tengah lingkungannya melalui agama-agama yang ada di sekitarnya. Tentu saja sebagai seorang India, dia sangat dekat dalam kultur Hindu, dan dia mencoba untuk mencari dan memahami siapa Tuhan itu dan apa pentingnya di dalam hidup ini. Dan ketika dia mendalami dan mengenali agama Hindu itu, dia mendapatkan tentang bagaimana agama tersebut mengajarkan agar kita hidup harmonis dengan alam. Oleh karena itulah yang sering kali berbicara tentang hal ini adalah kawan-kawan kita dari yang biasanya beragama Hindu itu. Akan tetapi karena mungkin terlalu akrab atau terlalu dekat dengan alam itu, bukannya kemudian alam itu ditata sedemikian rupa
Akan tetapi malah alam di dalam agama itu pada gilirannya malah dijadikan sebagai sesuatu yang dikultuskan. Makanya kita sering melihat bagaimana di dalam agama tersebut ada hewan-hewan yang dituhankan, hewan-hewan yang dipuja, sapi, monyet, dan seterusnya. Karena mungkin bagi mereka tadinya dasar hubungan manusia dengan alam itu begitu sangat penting, akan tetapi kemudian melebihi dari apa yang diperintahkan di dalam kitab suci mereka. Maka penyimpangan-penyimpangan dalam agama Hindu tersebut biasanya justru ada pada kultus terhadap alam itu sendiri. Kemudian dia mencari Tuhan itu di agama lain, yakni agama Nasrani yang ada di sana. Dan ketika dia mencoba berkenalan dengan agama tersebut, dia mendapati bagaimana agama ini mengajarkan tentang cinta kasih terhadap sesama manusia. Tetapi karena cinta kasih yang sangat berlebihan, justru yang menjadi sentral ajaran itu adalah manusia itu sendiri. Sehingga kita tidak heran kalau kemudian di dalam agama ini ada di antara mereka yang kemudian ternyata memuja manusia, memuja Yesus Kristus, memuja Isa alaihissalam. Dan kemudian pada tahap berikutnya dia kemudian mencoba mengenal Tuhan melalui Islam. Dan di dalam Islam itu katanya dia mendapatkan bagaimana diajarkan antara hubungan yang harmonis, bukan dengan ciptaan, bukan dengan makhluk, bukan dengan alamnya, bukan dengan manusianya, tetapi dengan penciptanya. Dan apa yang dia rasakan di dalam keislaman itu, dia mendapatkan kedamaian di dalam dirinya. Dia bisa damai dengan alamnya karena menjadi seorang muslim. Berarti bahkan katanya ketika kita sholat, tempat yang kita jadikan untuk sholat itu menjadi tempat yang suci. Alam itu menjadi suci karena kita menjadi seorang muslim. Dan menjadi seorang muslim juga diajarkan untuk akrab dengan sesama manusia. Maka menjadi seorang muslim, dia menjadi lebih peduli terhadap sesamanya tanpa harus menundukkan diri kepada sesama makhluk Tuhan. Ya, walaupun di dalam film tersebut tidak dijelaskan bagaimana kemudian orang itu agamanya, apakah dia beragama dengan 3 agama tersebut, tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita dalam hal ini adalah bagaimana seorang hamba kalau dia sungguh-sungguh menundukkan dirinya, jiwanya, nafsunya di dalam kehendak Tuhan, maka jalan-jalan menuju Tuhan itu sangat terbuka lebar. Mungkin baru-baru ini kita menyaksikan Piala Dunia di Qatar itu. Tapi khutbah ini tidak ada hubungannya dengan Maroko yang masuk ke semifinal kemudian kalah. Tapi kita bisa menyaksikan bagaimana kemudian orang berbangga dengan Islam yang diperkenalkan di sana. Apakah oleh Qatar itu sendiri sebagai tuan rumah. Dan banyak kita mendapatkan informasi berita bagaimana orang tertarik kepada Islam hanya dengan mendengar azan, hanya dengan melihat kaligrafi, dan tentu saja yang lebih lagi dengan melihat keramahan orang-orang Islam, orang-orang Arab yang di negara mereka, di luar sana, di luar Qatar itu atau di luar negara-negara Arab, selalu diidentikan dengan kekerasan, dengan kebencian dan permusuhan. Tetapi mereka datang ke sana dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang tidak diliputi oleh ego yang tinggi, maka dia mampu melihat kebenaran-kebenaran Tuhan yang ada di sekitar mereka, bahkan hanya dengan mendengar suara azan. Nah, hadirin sekalian jemaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum,
kita melihat fenomena ini, orang mengapa begitu mudah tersentuh oleh sesuatu yang sangat sederhana? Sebetulnya karena hatinya itu terbuka, karena jiwanya itu ditundukkan, jiwanya itu ditenangkan, tidak dikuasai oleh egonya. Nah, yang jadi masalah bagi kita yang padahal sudah Islam dari kecil, bahkan sejak lahir, mengapa kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita? Padahal kita paling sering mendengar suara azan, kita sering membaca kitabullah, ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Mengapa kita tidak pernah tersentuh dengan itu? Pendengaran kita, penglihatan kita sudah diarahkan ke dalam jalan-jalan hidayah. Mengapa kita tidak pernah tersentuh dengan itu? Karena sebabnya yang menjadi panutan kita, yang menjadi pujaan kita bukan Tuhan kita, akan tetapi hawa nafsu kita, ambisi kita, ego kita. Itulah yang kita sembah selama ini. Bahkan kita beragama pun seringkali membanggakan diri kita dalam keberagamaan kita, sehingga tidak jarang kita melihat ada orang-orang Islam kemudian membanggakan keislamannya sambil merendahkan pemeluk agama yang lainnya. Bahkan bukan cuma merendahkan, tetapi membencinya. Padahal ayat-ayat yang kita baca itu mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh merasa tinggi hati karena keberagamaan kita dan merendahkan orang lain karena berbeda dengan keyakinan kita. Lantas ayat-ayat yang kita baca itu kita jadikan apa selama ini? Kita tidak pernah tersentuh oleh ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk bersifat terbuka, bersikap terbuka, bersikap legowo, lapang dada melihat kenyataan keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, orang-orang Qatar kemarin itu sepertinya dia menerima gelombang manusia dari berbagai negara itu. Mereka menerima dengan keberagaman yang ada, tanpa mengorbankan keislamannya. Bahkan mereka bersikap begitu karena mereka sebagai seorang muslim. Nah, yang sering kita puja itu bukan Tuhan kita. Yang kita pedomani bukan Al-Quran, kitabullah atau hadis Rasulullah, tetapi sesungguhnya keberagamaan kita masih diliputi oleh kesombongan kita, ego kita, hawa nafsu kita, ambisi-ambisi kita terhadap dunia ini, ambisi untuk memperbanyak harta, ambisi untuk meraih jabatan, pangkat dan seterusnya. Itulah yang membutakan kita walaupun ayat-ayat Allah ada di depan kita. Makanya kata Allah kemudian, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hei, kau lihat tidak, kau tahu tidak, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Al-Quran yang memandu mereka, tetapi hawa nafsu mereka, ambisi mereka. Mereka dibustakan oleh ambisi untuk ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi pejabat, ingin menjadi pemerintah dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan kita buta terhadap kebenaran-kebenaran yang ada. Dan orang yang dibutakan oleh hawa nafsunya itu bukan karena mereka bodoh, bukan orang-orang bodoh yang seperti itu. Apa? Tapi kata Allah, wa adallahu ala ilmin. Justru orang itu buta dirinya, buta hatinya. Dia dalam keadaan berilmu. Mereka orang-orang terpelajar, tetapi mereka dibutakan oleh ego, ambisi, dan seluruh keinginan yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itulah para ulama sering banyak mengutip riwayat-riwayat, di antaranya apa yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengutip sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an
Kalau orang sudah mengikuti ambisinya, egonya, maka tunggu saja kehancurannya, entah cepat atau lambat. Karena al-hawa al-muttaba, hawa nafsu yang diikuti itu, yang dituruti itu, pada gilirannya akan menghantarkan kepada kehancuran. Seorang filosof dulu juga, Plato, mendapat ujangan dari gurunya, hati-hatilah kau dengan keinginanmu, hati-hatilah kau dengan ambisimu, karena semua itu akan lebih dekat menjerumuskan kamu ke dalam kehancuran. Oleh karena itulah hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, melihat fenomena yang kita saksikan belakangan ini mestinya menjadi ibroh bagi kita semua. Sudah sejauh mana kita merasa tersentuh oleh nilai-nilai kebenaran, kita sudah merasa tersentuh oleh ayat-ayat Allah yang bertebaran, baik itu yang tertulis yang sering kita baca atau yang sering ada di dalam diri kita dan di hadapan diri kita. Ataukah kita tidak pernah merasakannya? Bisa jadi sebagaimana di dalam ayat ini, ego kita, ambisi kita itu terlalu tinggi sehingga membutakan kita pada nilai-nilai kebenaran, yang pada akhirnya walaupun kita mendapatkan sebutan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tapi kita tidak pernah merasakan kedamaian, merasakan ketenangan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita, karena kita tidak pernah benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, kalau kau ingin mencapai keriduan Tuhanmu, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan, bukan menyembah yang lainnya. An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Arahkan seluruh hidup kita ini, derap langkah kita ini, perjalanan hidup kita ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, bukan untuk harta, bukan untuk kedudukan dan apapun. Dan kalau sudah betul-betul begitu, apa yang menjadi pedoman kita? Wa anta tasimu bihablillah. Hendaklah kau sungguh-sungguh menjadikan Quran itu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pedomanmu. Bukan keinginanmu yang dipedomani, bukan ambisimu yang dipedomani, tetapi pedomanilah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antanasahu, dan hendaklah kalian berani untuk menyatakan kebenaran, menasihati kepada orang-orang yang mengurusi urusanmu, yakni pemerintah atau atasan kita dimanapun kita ada berada. Demikian hadirin jamaah Jumat rahimanallah iyyakum ajmain, mudah-mudahan dengan kesungguhan, kepasrahan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh kita mengarahkan seluruh hidup kita ini dan bahkan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan ego kita, ambisi-ambisi kita untuk tetap di bawah apa yang diinginkan Allah sebagaimana yang tertera dalam kitabnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga hidup kita akan semakin terarah dan kita dapat merasakan ketenangan, kedamaian menjadi seorang muslim dan mukmin yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salawatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak saudaraku jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Pada akhirnya marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjernihkan pikiran kita, menundukkan ego kita, menurunkan tensi ambisi kita dan menjernihkan hati kita. Semoga saat ini adalah saat-saat yang terbaik bagi kita semua
untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari segala kehilapan dan dosa-dosa selama kita hidup. Mudah-mudahan Allah membukakan jalan-jalan hidayahnya, jalan-jalan iman dan Islam yang sebenarnya, sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan lebih beradab dan lebih terarah, tidak melupakan dari tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awal dengan istighfar. Semoga dengan diampuninya dosa-dosa kita, kita lebih mudah untuk menyerap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-sihah wal 'iffah wal amana wa husnal khuluq wa ridha bil qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.